Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara-saudari di dalam Kristus Yesus. Amin. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sehat dan salam bahagia selalu. Bapak, Ibu, dan para sahabat, marilah kita mendengarkan firman Tuhan, yaitu khotbah Minggu tanggal 13 Oktober 2024. Tertulis pada kitab Habakuk pasal 2 ayat 1 hingga 4. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Bapak, Ibu, dan para sahabat yang dikasihi, saya buka khotbah ini dengan sebuah kisah nyata di Jepang. Dulu di Jepang ada seorang dosen dari Eropa beragama Kristen didatangkan untuk mengajar di salah satu universitas ternama di Jepang. Memang dosen ini dia salah satu ahli di bidangnya, sehingga dia didatangkan dan dikontrak mengajar selama 3 tahun di sana. Ada yang aneh dari isi perjanjian kontraknya, dibuat seperti ini. Salah satunya adalah dosen ini tidak boleh memberitakan Injil dan tidak boleh membicarakan tentang agama Kristen sedikit pun kepada siapapun selama kontraknya berlaku, selama dia mengajar ke sana. Dia pun menyanggupinya, lalu dia teken kontraknya. Semua berjalan dengan lancar. Dan setelah 3 tahun dia mengajar, kontraknya pun habis, dan dia pamit di kampusnya dan bersiap-siap untuk pulang ke Eropa. Dan hal yang mengagetkan, pada acara perpisahan tersebut tak terduga yang dihadiri oleh banyak mahasiswa dan hampir seluruh dosen kampus, tiba-tiba ada 40-an, hampir 50 orang mahasiswa. Mereka berdiri dan di hadapan seluruh mahasiswa yang hadir, dan di hadapan seluruh dosen yang hadir, dan juga di hadapan rektor kampus, mereka menyatakan diri, mulai hari ini kami menjadi agama Kristen. Semua kaget mendengar. Kenapa mereka bisa menyatakan diri menjadi Kristen? Padahal sang dosen Eropa tadi tidak pernah memberitakan Injil kepada mereka dan tidak pernah menceritakan tentang kekristenan sedikit pun. Tapi kenapa mereka bisa mengikuti agama daripada si dosen ini? Ternyata keteladanan perilaku, cara bicara bapak dosen ini, dan perhatiannya serta kasih sayangnya kepada mahasiswa-mahasiswa ini yang mengubah hati mahasiswa-mahasiswanya untuk mengikuti agama yang dianut oleh dosennya ini. Sejak peristiwa itulah banyak menjadi Kristen dan berkembang di Jepang. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pesan moral dari kisah nyata itu adalah iman yang murni akan teruji di tengah-tengah tantangan. Ada larangan,
ada ancaman, bahkan ada perjanjian larangan tersebut. Justru dalam situasi demikian, kita tertantang untuk menunjukkan kesetiaan iman kita. Menjelaskan iman percaya kita tidak selalu dengan cara menceritakan dengan kata-kata, tidak selalu dengan memberitakan Injil, tetapi lebih utama menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, taat dalam iman, tidak terpengaruh dengan situasi dan tidak terhenti oleh ancaman, tapi hidup benar menurut iman percaya kita masing-masing, bahkan menjadi teladan cara bicara, perhatian, dan tindakan kasih. Dan hal itulah yang membuat orang-orang meneladani kita. Seperti seorang dosen tadi, dia tidak menjelaskan iman percayanya, apa itu iman Kristen. Dia tidak jelaskan dengan kata-kata, tapi dia menerapkan hidupnya sesuai dengan imannya. Jemaat yang beriman, dalam firman Tuhan ini, Nabi Habakuk mengadu pada Tuhan tentang dia melihat banyaknya perilaku dan tindakan penuh kejahatan. Dia melihat banyak orang-orang yang melakukan ketidakadilan. Dia melihat banyaknya kelaliman, pertikaian, perbantahan, dan penindasan. Dia melihat orang fasik mengepung orang benar. Mereka mengintimidasi dan mengancam. Itulah semuanya yang dilihat oleh Nabi Habakuk. Lalu dia pun mengadu kepada Tuhan. Bahkan dia mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau membiarkan hal itu terjadi? Di mana keadilan-Mu, Tuhan? Kenapa orang benar diancam dan dijahati? Kenapa orang-orang fasik Engkau biarkan melakukan kekerasan terhadap orang benar? Bahkan mereka siap untuk menelan orang benar. Kira-kira seperti itulah keluhan dan pengaduan Nabi Habakuk. Mengapa hal itu dibiarkan? Kapan Tuhan datang untuk membela orang benar, untuk membela orang yang setia dalam imannya kepada Tuhan? Nabi Habakuk mempertanyakan itu di hadapan Tuhan. Dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Di manakah keadilan-Mu ya Tuhan? Dan Nabi Habakuk menanti jawaban Tuhan atas pengaduannya tersebut. Habakuk 2 ayat 1. Bapak Ibu, apakah benar menurut kita? Apakah benar Tuhan membiarkan ketidakadilan tersebut? Tidak. Tuhan tidak pernah membiarkan. Tuhan tidak berdiam diri atas apa yang terjadi terhadap umatnya, terhadap orang yang beriman kepadanya. Tuhan memberi jawab atas pengaduan Nabi Habakuk. Dia berkata, tuliskanlah penglihatan itu. Tuliskanlah semua apa yang engkau lihat dan ukirlah itu pada loh-loh, supaya nantinya orang yang sambil lalu dapat membacanya, dapat mengetahuinya apa yang sedang terjadi. Habakuk 2 ayat 2. Keadilan itu akan sungguh-sungguh datang, tidak akan pernah terlambat dan tidak akan bertanggung. Keadilan itu akan nyata. Orang fasik dan orang yang melakukan kejahatan, orang yang bertindak kelaliman akan bersegera menuju kebinasaannya. Sedangkan orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Habakuk 2 ayat 4. Inilah jawaban Tuhan atas pengaduan dan keluhan Nabi Habakuk. Tuhan tidak tutup mata. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tidak mengulur-ulur waktu. Tapi Dia segera datang untuk menghukum orang fasik dan menyelamatkan orang-orang benar, orang-orang yang taat. Apapun tantangan, apapun rintangan, sebesar apapun itu ancaman, tuduhan, bahkan seberat apa itu intimidasi, sebahaya apapun itu, dan berbagai cobaan yang datang, kita saat ini harus setia dalam iman.
tetap percaya kepada Tuhan. Kita semua masing-masing berpeganglah pada imanmu masing-masing. Percayalah kepada Tuhan. Dia akan datang menjawab, dan dia akan datang membela orang-orang yang taat beriman kepadanya, yang taat beribadah kepadanya. Dia akan segera menjawab pengaduan dan keluhan kita. Dan jawabannya adalah jaminan bahwa kita akan diselamatkan olehnya. Bapak Ibu, memang dalam menjalani kehidupan yang penuh tantangan yang sangat sulit ini, terkadang kita dapat jatuh dan menjadi lemah. Kita bisa menyerah kepada keadaan, harapan bisa menjadi hilang, dan iman pun menjadi goyah. Kita bisa berputus asa. Kalau mau jujur, sebenarnya kita tidak kuat menghadapi kehidupan ini, menghadapi banyaknya tantangan ini, kalau hanya mengandalkan kemampuan kita sendiri, kalau hanya mengandalkan kekuatan di dalam diri kita ini. Tetapi ada Tuhan, Sang Penolong hidup kita. Dia yang menciptakan kita, dia yang memelihara kita, dia juga yang menjaga kita, dia juga yang menyelamatkan kita, asalkan kita setia padanya. Dia selalu mendengarkan pengaduan kita, mendengarkan keluhan kita, dan mendengarkan jeritan hati kita. Keluhkanlah kepadanya, adukanlah seluruh apa yang hendak engkau adukan kepada Tuhan. Kita akan menantikan jawaban Tuhan. Dan di dalam penantian itu, kita dituntut supaya tetap setia dalam iman, dan supaya kita tetap berlaku kebenaran, melakukan kejujuran. Itu yang diminta Tuhan, agar orang-orang percaya setia dalam iman, lakukan hal-hal yang baik, kebajikan, kasih di dalam kehidupanmu sehari-hari, bagaimanapun situasinya dan kondisinya. Allah menjamin orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Kita ditekan, harusnya kita semakin padat. Kita ditindak, harusnya kita semakin kuat. Kita dicaci, harusnya kita semakin percaya diri. Kita diancam, harusnya kita harus semakin berani. Kita dibabat, harusnya semakin merambat. Oleh karena itu jangan khawatir, jangan takut, jangan gentar, dan jangan putus asa. Tetapi tetaplah lakukan kebaikan, kebajikan, dan kasih kepada semua orang. Jangan pilih-pilih kasih. Jangan hanya karena seagama dengan kita, satu suku, satu marga dengan kita, tidak. Tetapi kepada siapapun yang ada di sekeliling kita, tetaplah lakukan kebenaran, kebaikan, kebajikan, dan kasih. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan, taklukkan kelaliman dengan kebajikan, singkirkan penderitaan dengan kesabaran, dan menangkan pergumulan di dalam harapan dan kesetiaan iman. Bila kita tetap setia dalam iman dan taat dalam kasih, maka kita akan dimenangkan oleh Tuhan. Kita akan hidup oleh iman percaya kita. Jadilah teladan di dalam imanmu, di dalam pengharapanmu, pergumulanmu, dan dalam tindakanmu. Maka orang-orang di sekeliling kita yang walaupun tadinya mereka ikut mengancam, mengintimidasi, maka mereka lambat laun akan meneladani iman kita, seperti yang terjadi dengan seorang dosen Eropa yang mengajar di Jepang tadi. Dia dilarang, tetapi melalui perbuatannya orang-orang pun, mahasiswa itu pun meneladani imannya. Oleh karena itu, marilah sepenuhnya berserah kepada rencana Tuhan di dalam hidup kita. Nantikanlah jawaban Tuhan. Dia akan datang menyelamatkan hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, di tengah kehidupan kami yang penuh dengan tantangan, ancaman, intimidasi, kiranya Engkau kuatkan kami supaya kami teguh dalam iman, dan kami tetap menyayangi, mengasihi
siapapun orang-orang yang ada di sekitar kami. Jadikan kami menjadi saluran berkat-Mu bagi orang lain, dan selamatkan kami di dalam kasih Kristus. Amin.